Suatu hari, Abu Nawas berjalan di pasar. Di tepi jalan, ia melihat seorang pengemis tua duduk lesu dengan mangkuk kosong di depannya. Banyak orang lewat, tapi tak satu pun yang berhenti untuk memberi. Abu Nawas mengelus janggutnya sambil berpikir, lalu pergi ke toko kain. Ia meminjam selembar kain putih dan kembali ke tempat pengemis itu. Dengan hati-hati, ia menutupi tubuh pengemis itu seperti orang yang sudah meninggal. Kemudian Abu Nawas berteriak, "Wahai orang-orang, kasihanilah jenazah ini. Ia meninggal karena kelaparan di jalanan kalian." Orang-orang pasar pun terkejut dan segera berkerumun. Mereka merasa iba, lalu meletakkan uang, roti, dan makanan di dekat jenazah itu. Dalam waktu singkat, mangkuk pengemis penuh dengan makanan dan uang. Pengemis itu membuka mata, terharu, dan berkata pelan, "Terima kasih, Abu Nawas. Engkau benar-benar menolongku." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Kadang orang baru mau menolong setelah melihat sesuatu yang menyedihkan. Tapi semoga hari ini banyak hati yang jadi lebih lembut. gunakan kecerdikan dan niat baik untuk menolong sesama. Tidak selalu harus dengan uang, kadang dengan akal dan kepedulian, kita bisa membuat perubahan besar bagi orang lain. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang berjalan-jalan di pasar dan melihat seorang pengemis tua yang kurus kering. Ia merasa iba lalu memberi 1 dirham sambil berkata, Gunakan uang ini dengan bijak, wahai kakek. si pengemis mengangguk penuh syukur dan berkata, "Terima kasih, tuanku. Aku akan membagi uang ini dengan Abu Nawas." Raja terkejut. Abu Nawas, kenapa engkau bagi uang itu padanya? Pengemis menjawab polos, Karena dialah yang selalu memberiku nasihat agar aku sabar menunggu rezeki. Nah, hari ini rezeki itu datang. Raja pun tertawa. Karena penasaran ia, lalu memerintahkan pengawalnya memanggil Abu Nawas ke istana untuk menanyakan hal itu. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Di sana, sudah ada si pengemis yang duduk menunduk di hadapan raja. Raja tersenyum dan berkata, Abu Nawas, pengemis ini bilang hendak membagi uang sedekahku denganmu. Apa pantas begitu? Abu Nawas menjawab dengan tenang, Tentu pantas, tuanku, karena setiap rezeki datang dengan sebab. Bila pengemis ini bersabar karena nasihatku, maka aku ikut menanam kebaikan dalam dirinya. Raja mengangguk tapi lalu tersenyum licik. Kalau begitu, uang 1 dirham ini kita bagi bertiga saja. Setengah untuk pengemis, setengah untukmu, dan setengah lagi untukku. Abu Nawas terkekeh. Tuanku, kalau 1 dirham dibagi 3, yang paling untung justru tukang potong uangnya. Maka biarlah tuanku simpan saja uang itu. Aku sudah cukup kaya dengan tawa Anda. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Sementara pengemis ikut tersenyum bahagia. Abu Nawas, engkau memang selalu tahu cara membuatku tertawa dan berpikir sekaligus. Kebaikan tak selalu datang dari harta. Kadang, nasihat dan tawa yang tulus bisa menjadi rezeki yang lebih berharga daripada uang. Suatu hari di jalan Baghdad yang ramai, Abu Nawas melihat seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan. Di depannya ada papan bertuliskan, "Aku buta sejak lahir, tolong beri sedekah." Tapi anehnya, tak banyak yang berhenti. Abu Nawas mendekat memandangi tulisan itu sejenak, lalu menggantinya dengan kalimat baru. "Hari ini indah, tapi aku tak bisa melihatnya." Keesokan harinya ia kembali ke tempat itu. Dan benar di depan pengemis itu kini ada banyak koin dan roti. Si pengemis tersenyum haru. Aku tak tahu siapa yang menuliskan kata-kata baru ini, tapi banyak orang datang menolongku. Abu Nawas hanya berdiri di kejauhan, tersenyum kecil. Ia tahu, terkadang manusia tidak tersentuh oleh penderitaan, tetapi oleh rasa syukur yang diungkapkan dengan jujur. Hari itu, ia pulang tanpa berkata apapun, tapi hatinya hangat karena kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Kata-kata yang tulus bisa membuka mata, bahkan bagi mereka yang tak bisa melihat. Di sore hari di pasar Baghdad, Abu Nawas berjalan di pasar dan melihat seorang kakek tua duduk lemas di pinggir jalan sambil memegangi perutnya. Wahai Abu Nawas, aku belum makan 3 hari. Bisakah engkau memberikanku sedikit makanan? Katanya lirih. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, Kalau begitu ikut aku. Aku tahu tempat makan paling hebat. kakek itu langsung bersemangat. Mereka berjalan jauh sampai tiba di depan rumah pejabat kaya. Abu Nawas lalu berkata, Oke, sekarang kita berdoa saja di sini. kakek bingung. Loh, kenapa doa? Katanya mau makan. Abu Nawas menjawab, Karena tuan rumah ini pelit. Tapi kalau lihat 2 orang lapar, sedang berdoa di depan rumahnya, bisa-bisa ia takut dosa dan keluar bawa makanan. benar saja, tak lama si pejabat keluar dan memberi mereka 2 piring nasi.
Kakek terharu. Kau benar-benar cerdas, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Kadang, doa memang cepat dikabulkan, asal strateginya tepat. Hikmah dari cerita ini adalah, doa butuh keyakinan, tapi sedikit akal membuatnya lebih cepat sampai. Suatu hari, Abu Nawas membeli roti di pasar. Penjualnya terburu-buru dan tanpa sengaja memberi uang kembalian lebih banyak dari seharusnya. Abu Nawas sempat melangkah beberapa langkah, lalu berhenti. Ia berbalik dan menyerahkan kelebihan uang itu sambil berkata, Mungkin uangnya tadi salah alamat, jadi lebih baik aku antarkan pulang sebelum tersesat. Penjual tersenyum malu dan memberi sepotong roti sebagai tanda terima kasih. Kejujuran kecil mungkin tampak sepele tapi menunjukkan hati yang besar. Di sebuah pasar Baghdad yang ramai, seorang pedagang kaya kehilangan uangnya. Dengan nada marah, ia berteriak di hadapan semua orang. Pasti si pengemis itu yang mencuri. Siapa lagi yang butuh uang selain dia? Pengemis miskin yang duduk di pojok pasar itu terkejut, gemetar ketakutan. Ia bersumpah bahwa ia tak mengambil apapun. Namun pedagang itu tetap memaksa, sampai akhirnya berita itu terdengar oleh Abu Nawas. Abu Nawas datang menatap pedagang itu dengan tenang. Pernahkah kau melihat ia mengambil uangmu? Tanyanya. Tentu tidak. Sahut pedagang itu. Aku tidak perlu melihat. Yang miskin selalu mencuri. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang setuju, ada yang kasihan pada si pengemis. Abu Nawas kemudian berkata lantang, Jika benar ia mencuri, maka uang itu pasti ada padanya. Ia pun memeriksa pakaian sang pengemis, kantongnya kosong, tangannya bersih, tidak ada uang ditemukan. Pedagang mulai goyah, tapi ia tetap menuduh. Kalau dia tidak mencuri, kemana uangku? Abu Nawas tersenyum dan menunjuk ke lantai. Barangkali kau menjatuhkannya saat memamerkannya kepada semua orang? Semua orang menunduk mencari. Tak lama kemudian seseorang menemukan uang itu tergeletak di dekat kaki pedagang. Suasana langsung hening. Abu Nawas melangkah mendekat, lalu berkata pelan kepada pedagang. Kesalahanmu bukan kehilangan uang, tapi kehilangan keadilan saat kau menuduh tanpa bukti. Pedagang itu tertunduk sementara pengemis itu menangis lega. Dan hari itu, pasar belajar satu hal yang tak akan mereka lupakan. Menjadi miskin bukanlah kejahatan, namun menuduh tanpa kebenaran itulah kezaliman. Hari ini aku akan mencurangi semua pembeliku. Tidak ada yang akan tahu. Begitu gumam seorang pedagang ikan sambil menyiram es ke atas ikan yang sudah hampir busuk. Ia yakin tampilan segar palsu itu akan mempercepat dagangannya laku. Pagi itu pasar Baghdad ramai. Beberapa pembeli mampir ke lapaknya, memegang ikan sekilas, lalu membeli tanpa curiga. Pedagang itu tersenyum puas, tipuannya berhasil. Tapi menjelang siang Abu Nawas lewat. Ia tidak sedang mencari masalah, hanya hendak membeli sayur. Namun langkahnya terhenti karena satu hal. Bau ikan di lapak itu tidak sesuai dengan tampilannya. Abu Nawas memperhatikan, bukan menuduh, bukan mengancam. Hanya mengamati cara pedagang itu menggoyang-goyang es agar ikan tampak cerah. Abu Nawas berkata pelan, Aneh, ikanmu dingin seperti salju, tapi aromanya seperti yang disimpan terlalu lama. Pedagang itu tersenyum kaku. Kau hanya salah mencium. Ini ikan terbaik di pasar. Abu Nawas tidak terpancing. Ia mengambil satu ikan, menekan lembut bagian perutnya. Ikan itu langsung amblas, lembek seperti bubur. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Abu Nawas hanya berkata, Kalau segar harusnya kembali ke bentuk semula. Yang ini, tidak. Baru saat itu pengawal pasar menghampiri, melihat kerumunan. Abu Nawas menunjuk ikan itu tanpa menyalahkan siapapun. Pengawal memeriksa dan menemukan sebagian besar ikan kualitasnya buruk, hanya disamarkan es. Pedagang mulai pucat. Ia berusaha membela diri. Aku hanya ingin daganganku cepat habis. Abu Nawas menatapnya tanpa marah. Jika kau menjual kepercayaan bukan ikan, kau akan kehilangan keduanya sekaligus. Pengawal kemudian memutuskan, ikan harus dijual dengan harga sangat murah supaya masyarakat tidak dirugikan. Sore itu pedagang duduk murung. Harinya yang ia kira penuh keuntungan, justru berubah menjadi kerugian. Di saat menutup lapak, Abu Nawas kembali lewat dan berkata pelan. Keuntungan yang datang dari tipu daya akan pergi lebih cepat daripada es yang mencair. Pedagang hanya mampu menunduk, akhirnya paham. Kejujuran adalah dagangan paling mahal. Sekali rusak, tidak ada es yang bisa menyegarkannya kembali. Suatu pagi, Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin tahu siapa pengawalku yang benar-benar bisa dipercaya. Abu Nawas menunduk hormat. Baik tuanku, beri hamba waktu 1 hari. Ia pun berjalan mengamati para pengawal. Mereka gagah, bersenjata tajam dan tampak setia. Namun Abu Nawas tahu kepercayaan tidak diukur dari pedang yang dibawa, tapi dari hati yang dijaga.
Sore itu, ia memanggil semua pengawal ke halaman istana dan memberi mereka kendi tanah liat. Raja ingin kendi ini diisi dengan air dari sungai, tapi jangan biarkan setetes pun hilang di jalan. Para pengawal pun bergegas. Sebagian berlari cepat agar air tak tumpah, sebagian berjalan pelan dengan hati-hati. Namun hanya satu orang yang kembali dengan kendi penuh pengawal tua yang langkahnya paling tenang. Raja heran. Bagaimana mungkin dia satu-satunya? Abu Nawas tersenyum. Karena yang lain hanya ingin terlihat patuh, sementara dia benar-benar menjaga titahmu. Raja menatap pengawal tua itu lama lalu berkata, Mulai hari ini, kau jadi pengawal kepercayaanku. Abu Nawas menunduk tersenyum kecil. Kepercayaan tuanku bukan soal kekuatan tangan, tapi ketulusan hati. Kesetiaan sejati tak perlu banyak janji. Cukup dibuktikan dengan tindakan kecil yang tulus. Abu Nawas dan orang serakah. Suatu hari, Abu Nawas berjalan di pasar kerajaan. Ia melihat seorang saudagar yang terkenal kaya, tapi wajahnya muram. Di hadapan banyak orang, saudagar itu berteriak, "Uangku banyak, tapi rasanya selalu kurang." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia menghampiri dan berkata, Kalau begitu, mungkin kau harus kuajari cara membuat uangmu terasa cukup. Saudagar itu tertarik. "Kalau kau berhasil, aku akan memberimu 1 peti emas," katanya sombong. Abu Nawas mengajaknya ke tepi sungai. Ia memberi 1 kantong kecil berisi biji gandum dan berkata, Simpan ini baik-baik. Setiap kali kau menambah biji gandum, kau akan merasa lebih kaya. Tapi jika kau mengambil 1 saja, kau akan kehilangan rasa cukupmu. Saudagar tertawa, menganggap itu permainan bodoh. Namun malam harinya ia mulai penasaran. Sedikit demi sedikit ia menambahkan biji gandum ke dalam kantong itu. Anehnya setiap kali ia menambah, ia merasa lebih tenang. Beberapa hari kemudian ia jadi lebih murah hati. Ia berbagi makanan, membantu pekerja dan wajahnya mulai cerah. Abu Nawas menemuinya kembali dan berkata, Rasa cukup tidak datang dari banyaknya yang kau punya, tapi dari seberapa banyak yang kau syukuri. Saudagar terdiam lama. Ia menatap langit dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, hatinya terasa benar-benar kaya. Keserakahan membuatmu selalu kekurangan, tapi rasa syukur menjadikanmu tak pernah kekurangan apapun. Abu Nawas menggeco monyet sirkus. Di tengah lapangan sirkus yang ramai, monyet-monyet berlari-lari, meloncat dari tali ke tali, mengangkat bola kecil, dan menampilkan trik yang membuat penonton tertawa terpingkal. Abu Nawas berdiri di pinggir arena, tersenyum tipis, matanya menatap cerdik. Pemilik sirkus bangga, berteriak, Lihat, monyet-monyet ini paling pintar. Mereka bisa melakukan apa saja jika dilatih dengan sabar dan diberi makanan yang cukup. Abu Nawas melangkah ke tengah arena, membawa sepotong pisang dan sebuah kantong kecil. Ia menaruh 3 pisang di atas meja kayu dan berkata, Kalau monyet-monyet kalian begitu pintar, bisakah mereka menebak mana pisang yang hilang? Pemilik sirkus tertawa yakin. Mudah, mereka ahli. Monyet-monyet meloncat dan menunjuk pisang-pisang itu, satu demi satu salah. Ada yang menjatuhkan pisang, ada yang saling berebut, ada yang memutar-mutar meja, tapi tetap tak menemukan pisang yang disembunyikan Abu Nawas di balik punggungnya. Abu Nawas tersenyum sambil mengamati tingkah mereka, komentarnya ringan. Terlalu percaya diri memang bisa membuat kita bingung sendiri. Abu Nawas meletakkan pisang yang disembunyikan kembali di meja, pelan, sambil menatap pemilik sirkus. Mereka pintar, tapi kadang kesombongan menutupi akal. Manusia pun sama, mudah tertipu oleh hal yang terlihat mudah. Pemilik sirkus terdiam, orang-orang yang menonton mulai menyadari trik Abu Nawas. Beberapa monyet masih kebingungan mencari pisang yang hilang, melompat-lompat dan membuat suasana makin lucu. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berbalik sambil tersenyum tipis. Trik ini bukan untuk menipu, tapi untuk mengajarkan bahwa jangan terlalu yakin sebelum mengetahui segalanya. Kecerdikan harus dipakai untuk hal baik, bukan untuk menyakiti. Monyet-monyet akhirnya duduk tenang dan Abu Nawas berjalan meninggalkan arena. Suara tawa penonton dan bunyi sirkus tetap menggema, tapi pelajaran tentang kecerdikan, kesombongan, dan kebaikan tetap melekat. Kecerdikan bisa mengalahkan kesombongan, tapi gunakan untuk mengajarkan kebaikan, bukan menyakiti. Abu Nawas dan ular yang lapar. Abu Nawas berjalan di hutan yang sepi. Daun-daun bergoyang, burung berkicau, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Tiba-tiba dari balik semak muncul seekor ular besar. Ia menatap Abu Nawas dengan mata tajam, lidahnya menjulur, dan tubuhnya melingkar seperti rintangan yang menghalangi jalan. Abu Nawas tersenyum tipis.
Ia meletakkan sepotong roti di tanah, perlahan, Kenapa kau begitu lapar, wahai ular? katanya. Ular itu menatap, lalu merayap pelan ke roti. Abu Nawas kemudian menaruh beberapa potong sayur dan biji-bijian di dekatnya. Dalam sekejap, ular berhenti mengancam dan mulai makan dengan tenang. Abu Nawas duduk di batu dekatnya, menatap ular sambil tersenyum. Kadang makhluk yang menakutkan hanya butuh perhatian dan kebaikan. Memberi dengan bijak bisa mengubah amarah menjadi ketenangan. Gumamnya. Ular selesai makan, melingkar damai di tanah hutan. Abu Nawas bangkit, tersenyum, dan melanjutkan perjalanannya menyusuri jalur setapak hutan yang sunyi. Kebaikan dan ketenangan bisa menaklukkan amarah, bahkan pada makhluk yang paling menakutkan sekalipun. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad, suara teriakan aneh menarik perhatian orang-orang. Seorang dukun berdiri di atas peti kayu, menggoyang botol berasap sambil berteriak. Siapa yang sakit, datang padaku. Sekali tiup langsung sembuh. Kerumunan makin ramai. Abu Nawas berdiri di antara mereka menatap tenang. Dari wajah dukun itu, ia tahu satu hal, bukan ilmu yang dijual, tapi tipu daya. Ia maju ke depan. Dukun hebat, sembuhkan aku. Katanya tenang. Dukun itu tersenyum bangga. Penyakit apa yang kau derita? Abu Nawas membuka kantongnya. Dompetku sakit parah. Setiap kali terisi, uangnya langsung lenyap. Kau pasti tahu obatnya. Kerumunan langsung tertawa. Dukun itu terdiam, wajahnya memucat. Abu Nawas melangkah lebih dekat. Kalau kau bisa menyembuhkan semua penyakit, sembuhkanlah kemiskinanmu sendiri dulu. Suara pasar mendadak hening. Orang-orang saling pandang, lalu satu persatu pergi meninggalkan sang dukun yang tertunduk malu. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Penipu paling besar bukan yang menjual mantra, tapi yang menjual harapan palsu. Gunakan akal sebelum percaya, karena tak semua yang bersuara lantang punya kebenaran. Abu Nawas menjadi raja sehari. Suatu hari, raja sedang sakit kepala hebat dan tak bisa memimpin kerajaan. Para penasihat pun berkata, Yang mulia, kita butuh raja pengganti untuk sehari saja. Raja tersenyum dan berkata, Baiklah, Abu Nawas yang akan menjadi raja hari ini. Abu Nawas terkejut, tapi langsung bersikap bijak. Setidaknya di awal. Hari pertama, ia mengadakan rapat, membagikan nasihat, dan mendengar keluhan rakyat. Semua berjalan baik, sampai ia mendapat laporan bahwa pedagang di pasar menaikkan harga sayur seenaknya. Abu Nawas pun berkata lantang, Siapa yang menaikkan harga sayur akan dihukum. rakyat menunggu tegang. Lalu Abu Nawas menambahkan sambil tersenyum nakal, Dengan memberikan satu mangkuk sayur gratis untuk rakyat. Hahaha. seluruh istana tertawa, bahkan para penasihat ikut terkekeh. Di akhir hari, ketika raja sehat kembali dan datang ke ruang rapat, Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, Hari ini aku hanya menjalankan tugas sebaik mungkin. Raja tersenyum dan berkata, Hanya sehari, tapi engkau membuat rakyat bahagia. Abu Nawas tersenyum sambil menatap rakyat. Kadang menjadi raja itu bukan soal mahkota, tapi soal hati yang bijak dan penuh tawa. Kepemimpinan yang hebat lahir dari kebijaksanaan, keberanian, dan sedikit humor. Abu Nawas dan istri yang sakit. Suatu hari istri Abu Nawas jatuh sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan ia tak sanggup bangun dari tempat tidur. Abu Nawas yang biasanya ceria, kini cemas luar biasa. Ia memanggil tabib kerajaan. Setelah memeriksa, tabib berkata pelan, Obatnya hanya satu. Air dari 7 sumur berbeda, tapi harus dibawa oleh orang yang benar-benar jujur. Abu Nawas pun berkeliling kota mencari orang jujur. Ia bertanya pada pedagang, pada hakim, bahkan pada ulama. Semua mengaku jujur, tapi satu persatu terbukti masih menyembunyikan kebohongan kecil. Malamnya, Abu Nawas duduk di samping istrinya yang lemah. Ia menatap langit dan berdoa. Ya Allah, aku tak tahu siapa orang paling jujur, tapi aku jujur mencintai istriku dan ingin ia sembuh. Dengan air yang ia ambil sendiri dari 7 sumur, Abu Nawas memberi minum istrinya, dan keesokan harinya keajaiban terjadi. Istrinya sembuh total. Ketika tabib datang, ia tersenyum dan berkata, Berarti engkaulah orang paling jujur itu. Abu Nawas menjawab pelan, Tidak, aku hanya jujur pada hatiku. kadang kejujuran paling murni lahir dari cinta yang tulus. Hari itu di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdasan para cendekia kerajaan. Para ulama, penasihat, dan orang-orang pintar dikumpulkan. Raja lalu mengajukan satu pertanyaan yang membuat suasana mendadak sunyi. Wahai para cendekia, siapa di antara kalian yang mampu menjawab pertanyaanku dengan tepat? Tak satu pun berani bicara. Saat itulah Abu Nawas melangkah maju dengan wajah tenang.
Tanpa rasa takut, ia menundukkan kepala dengan sopan. Raja memandangnya dan berkata, Abu Nawas, dengarkan baik-baik. Berapa jumlah bintang yang ada di langit malam ini? Orang-orang istana saling berpandangan. Pertanyaan itu jelas mustahil. Tak ada manusia yang bisa menghitung bintang di langit. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia tersenyum kecil, lalu menjawab dengan suara mantap. Wahai Baginda, jumlah bintang di langit sama dengan jumlah rambut di kepala keledai milik Baginda. Istana mendadak gempar. Raja mengernyitkan dahi dan bertanya, Bagaimana kau bisa membuktikan ucapanmu itu, Abu Nawas? Jika Baginda tidak percaya, silakan hitung rambut di kepala keledai itu. Bila jumlahnya berbeda satu saja dari bintang di langit, hamba siap menerima hukuman. Sejenak raja terdiam, lalu terdengar tawa keras memenuhi istana. Raja menyadari bahwa Abu Nawas tidak menjawab dengan angka, melainkan dengan kecerdikan. Engkau memang cerdik, Abu Nawas. Kau selamat dari jebakanku. Abu Nawas pun menunduk hormat, sementara seluruh istana mengakui kecerdikannya yang penuh hikmah. Kecerdasan sejati bukan tentang hafalan, melainkan tentang akal, ketenangan, dan kebijaksanaan. Suara musik keras mengguncang rumah kecil Abu Nawas. Ia terbangun, menarik napas panjang. Bukan sekali dua kali ketenangannya dirampas oleh kebisingan itu. Setiap hari dari rumah sebelah, musik diputar tanpa peduli waktu dan orang sekitar. Teguran warga tak pernah dihiraukan. Pagi itu Abu Nawas bangkit, bukan dengan amarah, melainkan dengan senyum tenang penuh akal. Ia mendatangi rumah tetangganya dan berkata sopan, Wahai saudaraku, ajarkan aku menikmati suara seindah ini. Tetangga itu tertawa bangga. Tak menyadari rencana cerdas Abu Nawas. Keesokan harinya setelah matahari terbenam, kini giliran rumah Abu Nawas dipenuhi suara keras mengarah tepat ke rumah tetangganya. Tak lama, tetangga itu keluar dengan wajah kesal. Abu Nawas, hentikan, kepalaku tak sanggup. Abu Nawas tersenyum lalu berkata tenang. Inilah yang kami rasakan setiap hari, wahai saudaraku. Tetangga itu terdiam, malu menyadari kesalahannya tanpa perlu pertengkaran. Sejak hari itu, kebisingan pun menghilang, dan ketenangan kembali ke lingkungan mereka. Masalah tidak selalu selesai dengan kemarahan. Kadang, kecerdikan dan ketenangan lebih ampuh untuk menyadarkan daripada ribuan kata. Abu Nawas, bolehkah aku meminjam uang lagi? Suara itu terdengar pelan, namun Abu Nawas langsung tahu siapa yang berdiri di depan pintunya. Orang itu berpakaian rapi, cincinnya berkilau. Nada bicaranya percaya diri. Namun ini bukan pertama kali ia datang. Bukan juga kedua. Setiap bulan selalu alasan yang sama. Selalu janji yang sama. Abu Nawas menatapnya lama lalu berkata, Masuklah. Saat pria itu duduk, pikiran Abu Nawas kembali ke masa lalu. Di pasar, orang ini paling keras bercerita tentang dagangan besar, tentang keuntungan berlipat, tentang hidup yang katanya tak pernah kekurangan. Orang-orang mendengarkan dengan kagum. Tak ada yang tahu, setiap akhir bulan, cerita itu selalu berakhir di rumah Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas memutuskan cukup. Keesokan harinya, di tengah keramaian, pria itu kembali pamer seperti biasa. Abu Nawas berdiri dan berkata tenang. Saudaraku ini orang yang sangat kaya. Kerumunan terdiam. Abu Nawas melanjutkan, Buktinya, setiap ia kekurangan, ia selalu yakin ada orang lain yang bisa menutupinya. tawa kecil terdengar. Sebagian menunduk paham. Wajah pria itu memucat. Tak ada yang mengejek, tak ada yang marah. Ia hanya berdiri diam, menyadari bahwa kekayaannya selama ini hanya cerita, bukan kenyataan. Sejak hari itu ia berhenti pamer dan tak pernah lagi datang untuk meminjam. Jangan ukur harga diri dari apa yang ditunjukkan. Orang yang benar-benar cukup tak sibuk membuktikan diri. Dan seringkali yang paling keras terlihat kaya adalah yang paling takut terlihat kurang. Suatu hari, salah satu warga kaya di Baghdad datang ke istana dengan wajah panik. Tuanku Raja, tolong kirim pengawal ke rumah saya. Ada harimau besar bersembunyi di balik kebun rumah. Teriaknya ketakutan. Raja Harun langsung mengerutkan dahi. Harimau di tengah kota itu tidak masuk akal. Namun, karena pria itu meyakinkan bahwa dirinya dalam bahaya, Raja mengutus pengawal untuk menyelidiki. Sepulang dari sana, para pengawal melapor. Tuanku, tidak ada harimau dimanapun, kebunnya aman. Raja memanggil pria kaya itu kembali dan menanyainya. Dengan penuh drama, ia menyebut, harimau itu muncul hanya malam hari. Mungkin ia bersembunyi saat para pengawal datang. Karena terus mendesak, Raja pun memanggil Abu Nawas. Di hadapan semua orang, Raja berkata, Abu Nawas orang ini yakin ada harimau di balik kebunnya. Ia ingin pengawal istana berjaga di sana setiap malam. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap pria kaya itu sambil tersenyum kecil. Tuanku Raja, ucapnya tenang. Boleh saya mengunjungi rumah pria ini nanti malam tanpa pengawal? Saya ingin memastikan sendiri. Malam pun tiba. Abu Nawas mengetuk pintu rumah pria itu. Harimaunya muncul malam ini? Pria kaya itu mengangguk ketakutan. Biasanya terdengar jelas suaranya di balik kebun. Abu Nawas berkata, baik, kita dengarkan bersama. Beberapa menit berlalu, tidak ada suara apapun. Hingga tiba-tiba terdengar teriakan. Harimau datang lagi. Cepat Abu Nawas, sembunyikan aku. Abu Nawas tetap tenang. Kalau benar harimau itu datang setiap malam,
Bagaimana Tuan masih bisa hidup sampai sekarang? Harimau tidak sekadar lewat lalu pergi. Ia akan menyerang. Pria itu terdiam tapi tetap berusaha meyakinkan Abu Nawas. Sungguh, saya mendengarnya setiap malam. Abu Nawas tersenyum sambil berjalan ke kebun dan memeriksa tanahnya. Benar sekali, di balik kebun ini memang ada sesuatu yang menarik perhatian. Pria kaya itu langsung merinding. Jadi, harimau itu benar. Abu Nawas menggeleng. Tidak, yang menarik perhatian di sini adalah tanah kebunmu yang luas dan subur. Tuan ingin selalu ada pengawal berjaga, agar rakyat tak bisa lewat. Agar tak ada yang tahu kalau kebun ini sebenarnya bukan milikmu. Pria itu pucat. Kebohongannya terbongkar. Ia ingin menggunakan alasan harimau agar mendapat penjagaan gratis dari kerajaan untuk menguasai tanah yang seharusnya milik bersama. Keesokan harinya Abu Nawas melapor ke Raja Harun. Tuanku, harimau itu memang ada, tetapi bukan binatang. Harimaunya adalah rasa takut kehilangan kekayaan yang bukan haknya. Raja akhirnya mengembalikan tanah kebun itu untuk kepentingan rakyat, dan pria kaya itu diberi hukuman. Sebelum pergi, Raja bertanya pada Abu Nawas. Bagaimana kau bisa tahu tanpa membongkar kebunnya? Abu Nawas berkata lembut. Rasa takut paling besar datang ketika seseorang menyembunyikan kebohongan. Kebohongan hanya akan membuat hidup dipenuhi ketakutan. Semakin besar sesuatu yang disembunyikan, semakin besar rasa takut yang mengikuti. Kejujuran selalu membawa ketenangan. Pagi itu, suasana istana Baghdad tegang. Para pejabat berkumpul sambil membawa gulungan laporan. Tuanku Raja, Ujar salah satu pejabat. pemasukan kerajaan menurun. Rakyat harus membayar pajak tambahan. Raja Harun mengerutkan dahi. Pajak tambahan apa maksudmu? Pejabat itu menjawab mantap. Pajak berjalan di jalan umum. Pajak membuka pintu rumah. Pajak untuk apa saja asal pemasukan bertambah. Abu Nawas yang mendengar dari sudut aula hanya menunduk, tidak langsung bicara. Keesokan harinya ia mengundang para pejabat ke ruang pertemuan istana atas nama raja. Saat mereka datang, Abu Nawas berdiri di depan pintu sambil membawa buku catatan. Silakan bayar pajak untuk masuk ruangan. Katanya pelan. Pajak apa lagi ini? Bentak seorang pejabat. Sesuai aturan kalian, pajak untuk setiap kegiatan. Masuk ruangan adalah kegiatan. Mereka pun terpaksa membayar. Baru beberapa langkah masuk, Abu Nawas berkata, Sekarang pajak untuk duduk, pajak untuk bicara, pajak untuk berdiri kembali, dan pajak untuk menarik napas lebih dari 3 kali. "Para pejabat kalang kabut!" Sampai kapan semua pajak ini? teriak mereka. Abu Nawas menjawab lembut, Sampai kalian merasa apa yang kalian bebankan pada rakyat tidak masuk akal. Saat itu Raja Harun masuk diam-diam dan menyaksikan semuanya. Ia tersenyum kecil. Sekarang aku mengerti. Bukan pendapatan kerajaan yang kurang, hanya keserakahan yang berlebihan. Raja membatalkan peraturan pajak aneh itu dan mengganti pejabat yang tamak dengan orang yang amanah. Sebelum pulang, Raja berkata kepada Abu Nawas, Cara paling bijak menegur adalah membuat orang merasakan apa yang mereka lakukan. kekuasaan bukan untuk memberatkan, tetapi untuk menyejahterakan. Beban sekecil apapun akan terasa berat jika tidak disertai keadilan. Abu Nawas berencana ingin membelah bayi menjadi 2 karena ada 2 ibu yang mengaku-ngaku bayi itu adalah anaknya. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh 2 orang ibu yang merebutkan seorang bayi karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat. Hakim pun menjadi bingung dan tidak tahu siapa yang benar-benar ibu dari bayi itu. Karena merasa kesulitan, hakim akhirnya pergi menghadap Raja Harun al-Rasyid untuk meminta bantuan agar masalah ini bisa cepat diselesaikan. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun setelah mendengarkan penjelasan dari kedua wanita itu, Raja juga ikut bingung. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap bersikeras bahwa merekalah ibu dari bayi tersebut. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menyelesaikan masalah. Abu Nawas pun datang, dan setelah mendengarkan seluruh masalahnya, Abu Nawas tidak langsung memberikan keputusan. Ia memilih menunda sidang sampai keesokan harinya. Orang-orang yang hadir yakin bahwa Abu Nawas pasti akan menemukan jalan keluarnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke pengadilan. Ia membawa seorang algojo bersamanya. Abu Nawas meminta bayi yang diperebutkan itu diletakkan di atas sebuah meja. Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu? Tanya kedua ibu itu bersamaan. Sebelum menjawab pertanyaan kalian, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah ada di antara kalian yang bersedia menyerahkan bayi ini kepada ibu kandungnya yang sebenarnya? Namun kedua wanita itu tetap bersikeras. Bayi ini adalah anakku. Jawab kedua ibu itu. Baiklah, kalau begitu, karena kalian berdua tetap ingin memiliki bayi ini, maka dengan terpaksa aku akan membelah bayi ini menjadi 2. Mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas, wanita pertama justru senang dan menyetujui usulan tersebut, namun tidak dengan wanita kedua. Ia menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. Tolong jangan belah bayi itu. Serahkan saja dia pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup. Mendengar perkataan wanita itu, Abu Nawas pun puas. Akhirnya ia tahu siapa ibu kandung sebenarnya dari bayi itu. Kemudian Abu Nawas pun menyerahkan sang bayi kepada wanita kedua yang merupakan ibu kandung dari bayi itu yang sebenarnya. Setelah itu Abu Nawas meminta agar wanita pertama dihukum sesuai dengan kejahatannya. Hal ini karena tidak ada seorang ibu yang rela melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapan matanya sendiri. Masalah pun akhirnya selesai dan bayi itu akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya.
Abu Nawas, pindahkan sumur ini ke belakang rumahku. Tapi ingat, tanpa menggali sedikit pun, teriak seorang kepala kampung yang ingin menjebaknya. Warga langsung berkumpul. Semua yakin kali ini Abu Nawas pasti menyerah. Abu Nawas melirik sumur tua itu, lalu tersenyum pelan. Senyum yang biasanya jadi tanda bencana bagi orang yang menantangnya. Ia meminta seluruh warga mengangkat ember, gayung, tali, bahkan papan penutup sumur. Untuk apa semua ini? Tanya warga bingung. Untuk memindahkan sumurnya, jawab Abu Nawas santai. Lalu satu persatu ia memindahkan semua perlengkapan sumur ke lokasi baru di belakang rumah kepala kampung. Selesai, ini apa-apaan? Sumurnya masih di sini, protes kepala kampung. Abu Nawas menepuk bahunya. Kau bilang pindahkan sumur tanpa menggali. Yang bisa dipindahkan tanpa menggali hanyalah semua yang ada di atas sumur. Warga terdiam, lalu meledak tertawa sampai hampir jatuh ke dalam sumur itu sendiri. Raja marah, semua orang menahan napas, kecuali Abu Nawas. Suasana di istana Baghdad tegang. Raja Harun al-Rashid duduk di tahta dengan wajah merah padam. Para pejabat menunduk, pembantu membeku, bahkan para penjaga tampak cemas. Abu Nawas masuk dengan langkah santai, senyum tipis di bibirnya. Yang mulia, aku dengar ada hal yang membuat Yang Mulia marah. Tapi, tahukah Yang Mulia, marah itu seperti teh terlalu panas, bisa membakar lidah. Abu Nawas, hari ini aku hampir tersedak karena unta raja menabrak meja makan, dan para pembantu malah berlarian mengejar kucing di aula. Ini sungguh kekacauan. Kalau begitu, izinkan aku menceritakan sesuatu yang lucu, Yang Mulia. Aku janji paling tidak akan membuat Yang Mulia tersenyum. Raja menatapnya skeptis, tetapi membiarkan Abu Nawas bicara. Abu Nawas pun menceritakan kisah seorang pembantu yang tersesat membawa unta raja ke pasar. Unta itu menabrak tumpukan buah-buahan, pedagang berlari panik, dan kucing-kucing ikut mengejar keranjang, membuat semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Raja menahan tawa, namun semakin lama matanya mulai melembut. Abu Nawas, berhenti dulu. Aku hampir tertawa sampai jatuh dari tahta. Lihat Yang Mulia, bahkan unta pun bisa mengajar kita bersabar. Abu Nawas menimpali sambil menahan senyum. Raja pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuatku tersenyum saat marah seperti ini. Abu Nawas membungkuk ringan dan tersenyum. Para pejabat dan pembantu di istana ikut lega, tertawa, dan suasana yang tegang pun mencair. Sejak itu, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa akal cerdik dan sedikit humor bisa membuat raja yang paling marah sekalipun tersenyum.